Ya, lupakan. Nah, good. Genau. Sebelumnya sih sudah saya taruh di apa namanya di grup. Jadi kalau misalkan mau lihat di grup apa yang Deutsch macht Spaß, kalau mau dilihat bukunya juga boleh. Soalnya kadang saya pakai buku lain atau mungkin materi lain untuk jelasin. Jadi waktu itu genau. Kadang loncat-loncat, kadang mungkin apa namanya nggak sama buku yang satu. Jadi ya begitu. Kalau mau dilihat nggak apa-apa bukunya. Tapi saya hari ini bakal selalu begitu. Jadi kayak saya akan munculin layar dan kita bahas. Mungkin yang lain ada mau nanya? Oke. Kalau tidak, kita mulai. So, ya, gut, dass ihr da seid. Oke, kita mulai. Yang pertama, kalau ngomongin soal mungkin Wohnung atau apa namanya Zimmer atau mungkin ruangan yang kepikir pertama kali apa dah? Ini kita random dulu deh. Ada yang mau jawab? Maksudnya ketika masuk ruangan apa yang dipikirkan gitu ya? Kalau masuk ke kamar deh, ke kamar misalkan Mbak Nurhai masuk ke kamarnya Mbak Nurhai, apa yang dipikirin, apa yang dilihat? Tempat tidur. Oke, tempat tidur. Yang lain juga Lemari. boleh jawab ya. Oh iya. Mari, santai, nggak apa-apa Mbak. Mungkin luasnya ruangan. Oke, bagus, luasnya ruangan. Ada yang mau jawab lagi? Lampu. Lampu, oke. Jendela kalau ada ya. Jendela kalau ada. Kamar mandi. Tidur, oke. Kamar mandi. Tadi siapa yang ngomong ya? Mas Gideon ada ngomong ya, atau Mas Rahman? Atau Noval? Oke. So, terakhir yang saya dengar kamar mandi. Terus lampu. Ada lagi? Cermin. Oke. Cermin boleh. Good. Yeah, this is good. Kalau misalkan biasa ada nggak ya kayak kipas angin ada nggak? Ada. Oke. AC. AC. Good. Oke. Itu jawaban hebat-hebat. Jawabannya keren-keren. Saya suka juga. Ya. So, tema kita hari ini tuh tentang Wohnung. Yang mau saya bahas kali ini kayak mungkin sedikit belajar apa namanya adjektif juga yang saling bukan tabrakan sih, gimana ngomongnya, saling ya beda banget lah sifatnya. Kayak misalkan kalau kita lihat nih kayak di sini zu groß itu kadang ada yang bilang juga das ist groß atau zu groß itu artinya terlalu besar. Orang bilang sih dia das ist groß, aber mungkin begitu. Genau, ada juga yang bilang schön. Ada yang tahu nggak kata kerja gross itu Gegenteil atau
apa ya namanya? Lawan katanya apa? Klein bukan? Ya, betul. Ya. So, Supi. Terus kita lanjut ke Shun. Shun itu kayak bisa dibilang cantik, bisa dibilang apa ya? Ya indah Bagus. dilihat lah. Oh ya. Oke. Terus kita lanjut ke modern. Modern ini tahu kan sudah, jadi udah nggak perlu dijelasin. Ini slash. Kita lanjut. Ini sebenarnya bisa dibilang good, einfach good. Jadi kayak it's okay, good. Ini slash ini artinya nggak gitu buruk, jadi sama dengan good. Terus kalau misalkan praktis itu mungkin sama juga Indonesia praktis. Jadi nggak ribet, nggak apa, praktis. Jadi ada beberapa kata yang mirip sama bahasa Indonesia karena memang kita kan dulu dijajah Belanda. Jadi beberapa kata ada yang mirip dengan Belanda dan diambil untuk bahasa Indonesia. Jadi mungkin kalau dilihat ada beberapa kata yang mirip. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nine. Nggak ada. Oke, good. Kita lanjut deh. Oke, kita lanjut ke gambar ini. So, kita bisa lihat minggu lalu kan kalau Mbak Nurhai ada, minggu lalu tuh gak ada warna hijau kan. Kali ini ada warna hijau. Yes. Kita agak gedein aja. Kalau bisa kelihatan gambar yang di atas. So, halo. Elsa Marina. So ada Bu Elsa. Oke, good. So, kenal. Kita lihat aja gambar di atas yang pertama. Kita langsung Einmal durch. Yang pertama ada das Bett. Das Bett. Ini kenal. Kalau mungkin kalau ada yang bilang double bed, orang Jerman juga ada yang bilang double bed, also double bed, it's okay. Jadi double. Terus kita bisa lanjut ke das Bild. Terus ke der Sessel. Der Sessel ini bedanya sama sofa biasa, Sessel ini kayak untuk satu orang, terus yang cuma yang ada arm ininya. Apa namanya? Arm ada ya tangannya ada untuk lengan. Itu namanya Sessel. Terus kita lanjut ke lampe. Di lampe ini lampe ini banyak jenisnya. Ada yang bilang Stehlampe. Ich mach kurz Notizen, glaube ich. Di lampe. Ada yang bilang Stehlampe. Ada juga lampe Hänglampe. Ada juga flashlight, also Handlampe. Ada juga Hängelampe. Lampe. So, here. So, das ist Lampe. Gut. Stuhl. Ini der Stuhl. Genau. Sampai sini ada pertanyaan? Nine. Ngerti, saya ngerti. Sip. Good. Oke. Kalau nggak ada,
kita lanjut ke ini. Genau. Untuk sofa itu dia pakai das sofa. Ada juga kalau bahasa Inggrisnya, kalau yang pernah dengar couch, itu juga kita ambil resapan. Jadi dia tapi menjadi die Couch. Also bukan das Couch, tapi die Couch. Terus kalau untuk meja itu ada der Tisch. Untuk lemari tadi yang Mbak atau siapa ada yang bilang lemari itu der Schrank. Dan juga ada karpet itu der Teppich. Good. Untuk kata-kata yang tadi sudah dikumpulin, saya sudah ada beberapa tulis. Yang misalkan jendela. Spiegel, masalah Spiegel. Oke, good. Kumpulin. So, yang pertama ada jendela. Der Spiegel. Itu artinya fence. Pakai vertical, das Fenster. Terus ada tempat tidur sudah tadi. Das bed. Kamar mandi. Oke. Kamar mandi itu artinya Badezimmer. Oke. So, itu kamar mandi. Terus ada juga apa tadi, cermin. Tuh der Spiegel und genau. Mungkin untuk kipas angin itu AC itu agak susah karena memang di Jerman tuh jarang banget ada yang punya AC. Jadi saya mesti lihat lagi. Terus kalau kipas angin, kipas angin tuh biasanya orang bilang ventilator atau biasa sih bilang orang bilang ventilator sih. Genau. Ya. Ada yang mau ditambahin lagi? Genau. Nggak ada? Enggak. Oke. Gut. Genau. Das ist ja super. Genau. Saya mau tes deh. Waktu itu pernah belajar angka kan? Pernah. Pernah. Good. Kita tes ya. Tes aja. Sekedar tes. Kalau ini angkanya berapa? 200. Oke. 200. Kalau ini? 300. Kalau ini? 651. Super. Good. Kalau ini? 100,000. Ya. Yang ini? 800. 90 apa ya? 890,000. Good, super. Good. Kayaknya udah pada belajar, udah pada ngerti. Otok. So, untuk kalau angka, kalau misalkan ngomongin soal harga, kita harus tahu. Yang pertama, kita ngomongin ini sama euro atau sama rupiah. Kadang orang ketukar gitu. Kalau di rupiah itu mungkin nggak ada sen. Dulu mungkin ada, tapi itu lama banget sen. Tapi sekarang kan sudah kayak tinggal perak atau mungkin berapa ratus doang. Kalau di
di Eropa, di Euro, apa namanya, di seluruh Eropa itu hampir seluruh Eropa dia pakai euro. Jadi di euro ini juga ada sen. Kalau hitungannya 1 euro itu sama dengan 100 sen. Terus kalau 9,99 itu dibaca 9 euro 99 atau no. Kadang jarang banget sih kalau di toko-toko ya atau di supermarket mereka jarang banget bilang kalau misalkan kayak angkanya kayak gini. 9 euro 99 sen. Jarang ada yang bilang gitu, ada yang langsung bilang kayak gini, 9 euro 99. Kalau misalkan you know 0,5 ini kan hitungannya setengah, jadi kayak 50 sen. Kalau di euro seperti itu mungkin kalau di rupiah itu tetap kita bilang thousand. Kayak misalkan 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 million, 1 billion. Jadi kayak memang karena angkanya banyak, jadi kita tetap pakai itu. Kita nggak bikin jadi it's 1 rupiah. Oke? Ada sampai sini paham? Oke, good. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Masih siap, Bu. So, kita lanjut ke materi berikutnya. So, good. Kalau ngomongin soal, tadi ada yang bilang ngomongin soal apa namanya, luas ruangan, itu pintar. Karena memang orang Jerman kebanyakan juga banyak yang nanyain soal berapa luas ruangannya. Itu bagi gue itu keren banget, hebat kalau bisa tahu. Karena banyak orang Jerman harus ya bukan orang Jerman kayak orang Indo kadang tinggal usahakan ya setidaknya tahu dikit lah soal ruangannya berapa. Kayak misalkan ruangan yang saya tinggalin ini quasi ungefähr kurang lebih 25 meter kuadrat. Kurang lebih segitu. Dan kadang banyak orang juga nanya, di Grossistenzimmer mah seberapa gede ruangan lu? Atau mungkin kita mau jelasin, kalau misalkan ada ujian nih, ujian secara ngomong, itu mungkin A1 ada juga jelasin tentang rumah. Jadi usahakan bisa dijelasin lah, kayak rumah bisa digambarin ke orang, rumah gua gimana. Oke, good. Kita langsung aja. Yang pertama, Information in. Ini untuk mein Wohnung, mein Haus. Yang kalimat pertama itu bilang ich wohne in einem Haus. Jadi artinya saya tinggal di sebuah rumah. Kadang di rumah di Jerman itu agak mahal. Jadi kadang orang cuma bilang ich wohne in einer Wohnung oder in einer WG, Wohngemeinschaft. Wahrscheinlich schreibe ich noch WG. Ya, banyak yang tinggal di WG. Kayak misalkan student itu satu wonung itu mungkin ada 3 kamar, terus dibagi untuk 3 orang. Itu WG namanya. Terus kita lanjut. Ich wohne mit meiner Familie in einem Haus mit Garten. Oke. Ini artinya ya, saya tinggal sama keluarga saya di sebuah rumah dengan ada garden, ada kebun di belakangnya lah, bisa dibilang kebun kecil atau mungkin taman kecil di belakang. Terus kita lanjut. Ich wohne in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Ini artinya saya tinggal di sebuah wohnung kecil di kota. Di tengah kota atau di kota atau di tengah kota biasanya. Good. Ich habe ein Apartment im Stadtzentrum gemietet. Ini artinya saya ada apartemen atau mungkin wohnung di Stadtzentrum di tengah kota
Gemietet tuh artinya sewa. Jadi kayak saya sewa sebuah apartemen di kota. Kota. So, lanjut. Wir haben eine Vierzimmerwohnung in einem Wohnblock oder in einem Hochhaus. So, we have Vierzimmer, itu artinya saya ada empat ruang Wohnung atau ada Wohnung 4 kamar di in einem Wohnblock itu artinya kayak satu deretan ini satu apa namanya? Semacam RT tapi bukan RT. Jadi kalau di Jerman tuh juga mirip kayak Inggris. Wohnblock itu kayak satu deretan. So, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Boleh yang tidak berhubungan dengan ruangan nggak? Kayak yang ini nih kayak mit Miner. Ich wohne mit meiner Family in einem Haus mit Garten. Itu Oke. Miner kenapa nggak main ya? Ich wohne mit meiner Family in apa? Waktu udah belajar preposisi dengan mit belum sama Frau Elsa? Mit. Oh, yang datif ya? Ya. Berarti karena ini datif ya. Oke. Genau. Biasa banyak aku bingung, saya masih ngapal belum apal. Nggak masalah. Saya juga bisa jelasin soalnya. Beberapa saya bisa jelasin. Biar mengingatkan lagi. Oke, berarti ini karena hubungan dengan mit ya. Oke, datifnya. Oke, siap. Makasih. Mungkin juga ini kalau agak dihati-hatiin in kayak misalkan in kayak gini, ini bisa artinya di, bisa artinya juga ke. Oke. Bedanya gimana? Bedanya ini dong. Datif. Kalau misalkan datif, rata-rata itu dia di. Jadi kayak in einem Haus, artinya saya tinggal di sebuah rumah. Bukan saya tinggal ke rumah. Kalau misalkan ich gehe nach Hause, itu beda lagi ceritanya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tunggu, boleh diulang lagi mana tadi? Jadi in bisa jadi di karena datifnya dari mana ya? Ini kayak einem Haus. Oh, ada einemnya. Genau, einer Wohnung itu pasti kemungkinan besar datif. Oh. Ya. Oke. Kayak einer ini kemungkinan besar datif, bisa juga genitif, tapi kalau einem itu pasti datif. So, gut. Alles klar. Gut, kita lanjut. Di adresse. Genau. Kalau misalkan ngomongin soal alamat, bisa bilang kayak di adresse, also meine Adresse is, atau di adresse is Rosenweg 12 in. Ini jarang banget sih diomongin kayak misalkan apa namanya Postleitzahl itu kalau bahasa Indonesianya kode pos. Ya benar, kode pos. Jarang banget sih diomongin kode pos, tapi biasa kayak bilang langsung aja in Bonn atau also mein Adresse is Rosenweg 12 in Bonn. Jarang banget kayak ngomongin Postleitzahl atau misalkan kode pos. Tapi kalau mau diomongin juga nggak masalah. It's up to you. Tapi biasanya sih jarang. Lanjut. Ich wohne in Beethovenstraße, zum Beispiel so. Die oder mein Hauszimmer ist 35. Ini sama aja kayak di atas, kayak saya tinggal di Beethovenstraße, nama jalannya. Dengan ini house number, ini nomor rumahnya, itu 35. Oh ya, kalau di Jerman itu nggak ada kayak RT atau RW, jadi langsung ngomong nomor rumahnya. Kalau alamat di Indonesia itu agak sedikit beda, jadi kadang kita mesti ngomongin RT-nya juga. RW mungkin nggak gitu. Jadi kayak misalkan, ich wohne in Sudirmanstraße, also Jalan Sudirman, mungkin 15, RT, also bilang RT aja nggak masalah sih kadang. Also RT udah, karena itu biasanya nggak ada bahasa Jermannya, jadi bilang aja RT. Udah nggak usah ngomong RT juga nggak masalah.
itu relatif bagi saya nggak gitu terlalu, ya nggak gitu terlalu diomongin juga nggak masalah sih. Kalau misalkan ada RT atau gimana. Gut, genau, die Postleitzahl von Erpel ist 53579. Ini kode pos. Erpel apa ya? Erpel tuh nama kota di Jerman. Oh, Oke, good. Kayak ini kalau ini artinya kode pos untuk kota Erpel itu 53579. itu warna in the Beethoven Straße itu der berarti ya? Genau, Straße ini der. der, tapi bukan der apa namanya, bukan maskulin, bukan Oh, kan. akusatif, bukan. Tapi ini der-nya untuk datif karena Straße. Kembali lagi, jadi kayak harus hati-hati. Ini kan ada in. Jadi kadang harus dipikirin dulu, saya tinggal ke atau saya tinggal di. Oke. Kalau di logika bahasa Indonesia mungkin seperti itu. Oke. So, lanjut. Genau. Die Wohnung. Also, kalau misalkan ngomongin soal ruangan atau mungkin ada Wohnung gitu, kan di Jerman tuh kadang ada juga Wohnung yang bertingkat. Kita urutannya mungkin bukan, kalau Indonesia kayak lantai dasar tuh mungkin juga bilang lantai 1. Tapi kalau di saya nggak tahu ada perubahan nggak kalau misalkan dibilang lantai dasar terus lantai 1. Kalau Jerman itu urutannya selalu seperti ini. Lantai paling dasar itu bukan bawah banget, tapi lantai dasar itu Erdgeschoss namanya. Ini lantai dasar. Terus kalau sudah naik 1, dia naik jadi Ersten Stock. Jadi ada Erste, Zweite, Dritten, Vierten, Fünften. Ada juga Sechsten, ada Siebten, tergantung seberapa tinggi apa namanya gedungnya. Jadi contoh kayak ini, die Wohnung ist im Erdgeschoss, artinya Wohnungnya ada di ruangan paling dasar. Ada juga die Wohnung ist im ersten Stock oder zweiten Stock, oder die Wohnung ist im dritten Stock, vierten Stock oder fünften Stock. Kalau ersten ini artinya pertama, zweiten, dritten, vierten, fünften. Ini berurutan aja. Oh iya, mau nanya, sebelumnya sudah belajar kayak urutan gimana namanya? Urutan gitu belum? Kayak erste, zweite. Udah. Udah ya? Oke. Buat 5 kayaknya. Bab kelima? Iya. Oke, berarti sudah lumayan jauh. Hebat, keren. Good. Ersten, zweiten, dritten, vierten. Kita lanjut ke Ich wohne. Ich wohne mit meinem Freund oder meiner Freundin oder meiner Familie oder meinen Eltern zusammen. Ini artinya saya masih tinggal bersama Freund, pacar laki-laki saya, atau pacar perempuan saya, atau sama keluarga saya, atau mungkin sama Eltern, sama sama orang tua. So, bisa juga ngomong kayak yang lanjut nih, kayak wir wohnen schon 4 Jahren lang zusammen. Kayak misalkan ngomong sama orang, saya masih tinggal sama pacar saya, mungkin 2 tahun, saya masih tinggal sama keluarga saya, schon 17 Jahren, karena orang mungkin anak-anak belum boleh keluar sampai umur 18. Terus bisa juga bilang kayak we wohnen erst 3 Monaten zusammen. Kayak kita tinggal 3 bulan pertama sama-sama. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Nah, good. Genau. Sepertinya saya akan skip ke yang berikutnya. Ya, mungkin ini dulu. So, saya bakal bahas ini dulu. Meine oder unsere Wohnung hat 3 Schlafzimmer. Schlafzimmer ini artinya ruang tidur atau mungkin kamar biasa.
Badezimmer, ini yang sudah saya bilang tadi. Badezimmer tuh kamar mandi. Oder ein Bad. Ein Bad nih kayak bathtub gitu, bad. Terus eine Toilette. Kadang ada juga wohnung yang Badezimmernya itu kepisah sama toiletnya. Jadi ein Badezimmer und ein Toilette. Jadi kayak beda gitu. Kalau klo ini bahasa yang sudah agak diperbarui gitu. Ini sama juga sama kayak toilet. Eine Küche itu dapur, Wohnzimmer. Ini saya nggak tahu di Indonesia ada nggak. Kalau Wohnzimmer itu biasa kayak ruang keluarga, jadi kayak ruang ketemu. Ada satu ruang terus ruang ngumpul gitu dah. Kalau di Indo mungkin ada beberapa orang. Kalau beberapa orang juga itu jadi langsung jadi ruang tamu sih. Terus lanjut ein Balkon. Balkon nih apa namanya? Balkon lah kayak kalau misalkan ya teras kurang lebih kayak gitu. Anjungan, bukan teras. Kalau teras itu kan rumah mungkin. Saya nggak tahu. Soalnya kalau di Jerman mungkin ada yang ruangannya itu balkon. Punya balkon di atasnya. Iya, punya balkon di atasnya. Jadi itu bukan teras juga sih jatuhnya. Iya sih. Ya balkon juga, Indonesia juga balkon Genau, sih ada. mungkin bahasa Indonesia juga balkon kali ya. Iya. So, genau. Kinderzimmer. Kinderzimmer ini sama kayak Schlafzimmer juga. Tapi kayak kadang bisa jadi untuk tempat main juga. Jadi kayak ada beberapa orang tua yang taruh mainannya di situ. Jadi kalau anaknya mau main atau mungkin anaknya mau main musik gitu, taruh piano di situ, itu biasa dibilang Kinderzimmer. Esszimmer. Tempat tidur juga bisa kan? Kadang ada yang taruh tempat tidurnya juga di situ. Jadi itu ya ab und zu bisa dibilang juga Schlafzimmer. Tapi ada juga yang bilang untuk Kinderzimmer aja. So, Esszimmer sama Küche, kadang ada yang dipisah, ada yang digabung. Küche ini dapur, kalau Esszimmer ini ruang tempat makan. Oke, sekian ada pertanyaan. Dort itu apa ya? Dort. Dort itu artinya di sana. Jadi kayak misalkan saya sudah tinggal di sana. Ich wohne dort schon. Gitu. Okay. Good. Yang ini kan maksudnya? Yes. Ya, dort itu sudah di sana. Jadi kayak misalkan kalau ngomong nih sudah jelasin sesuatu, terus ada misalkan sudah ada tempatnya nih. Kalau kalimat atau percakapan berikutnya bisa langsung aja dibilang dort. Karena sudah tahu konteksnya apa. Sudah tahu awalnya apa yang diomongin gitu loh, di mana. Jadi bisa bilang aja dort. Ich wohne dort schon. Good. Ada lagi? Oke. Oke. Kalau bikin kalimat kayak buku saya di sana, main book dot. Hati-hati. Kalau dort ini, jadi kayak misalkan harus ada awal harus ada pokoknya tempatnya dah awalnya. Jadi kayak sebelumnya, also mein Buch ist auf dem Tisch und dort dort habe ich gelernt oder dort habe ich etwas geschrieben. Jadi kayak udah tahu gitu loh, di sana di buku itu habe ich etwas geschrieben oder auf dem Tisch habe ich etwas geschrieben. Jadi kayak nggak apa-apa bilang dort, tapi harus ada sebelumnya itu harus ada kata tempatnya lah. Jadi ya, orang bisa tahu. Sebelumnya ya, penjelasan sebelumnya. Penjelasan sebelumnya. Ya. Oke. Good. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut. Genau. So, ini yang agak lumayan banyak. Jadi kita langsung bahas aja yang ini.
So, unsere Wohnung hat ein Arbeitszimmer. Arbeitszimmer ini kayak ruangan kerja, kantor kecil gitu. Mit Buchregal. Buchregal itu lemari tapi untuk buku doang. Schreibtisch. Schreibtisch, oke, kita lanjut aja dulu sebentar. Dort steht auch mein Computer und der Drucker. So, Schreibtisch nih apa namanya? Meja untuk belajar, meja Tulis. belajar atau meja nulis. Meja tulis, oke. So, in der Küche gibt es einen Tisch. Ini Tisch biasa. Mit Stühlen, einen Küchenschrank, einen Kühlschrank, einen Herd, und einen Backofen. So, Küchenschrank ini kayak untuk lemari di dapur. Kühlschrank ini baru kulkas. Jadi hati-hati. Küchenschrank itu lemari biasa. Kühlschrank itu baru lemari es atau misalkan kulkas. Einen Herd itu artinya kompor. Sama Backofen itu artinya oven biasa. Good, kita lanjut. Kalau misalkan di Wohnzimmer, biasanya itu ada kayak Wohnzimmerschrank. Kayak yang pakai door. Nah, ini yang saya bilang harus ada ininya dulu. Kata tempatnya. Dort sind auch 2 Sessel, ein Sofa und ein Tisch. Kalau misalkan ada Schrank, ini bisa terserah. Kayak misalkan es gibt ein Schrank in mein Zimmer, bisa bilang gitu juga. Wohnzimmerschrank atau mungkin Küchenschrank itu kayak bisa bilang Schrank juga nggak masalah. Atau mungkin mau kayak mereka juga nggak masalah. Wohnzimmer atau misalkan Schlafzimmerschrank. Udah keine Ahnung. Badezimmerschrank itu juga nggak masalah. Itu boleh ditambahin kayak Badezimmer dan Schrank. Gut, zwei Sessel sudah saya omongin tadi. Yang itu Armchair, Sofa, und Tisch. Gut. Ada pertanyaan? Nggak ada. Gut. Im Schlafzimmer sind 2 Betten, 2 Nachttische und ein Kleiderschrank. So, Betten ini tempat tidur. Nachttische ini biasa untuk kayak meja Kiri kanan gitu. biasa untuk anak-anak sih. Nachttische gitu. Terus Kleiderschrank itu ada di Kleiderschrank itu kayak untuk baju. Jadi kayak lemari untuk baju, Kleiderschrank. Dan kita lanjut. Ini ya, oke. Lanjut, habis itu kita nanti pause sebentar ya, mungkin 10 menit. Im Badezimmer gibt es Dusche, eine Badewanne, ein Klo und Waschbecken und dann einen Spiegel. So, ini di kamar mandi. Dusche ini shower. Badewanne ini biasa kayak bathtub gitu, Badewanne. Und Klo ini apa namanya? Toilet. Tempat duduknya itu kayak untuk toiletnya. Waschbecken ini wastafel. Spiegel itu artinya cermin, tadi saya omong. Good, sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita break sebentar. Nggak masalah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, kita 15 menit break. Sampai 8.15, baru kita lanjut ke sesi kedua. Good. Oke. Good, sampai nanti. Cheers.